Oke, kita hari ini akan membahas mengenai persamaan linear 3 variabel. Jadi ini adalah merupakan materi pada bab 2. Kita langsung aja. Nama babnya itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bentuk umumnya. Jadi, sesuai namanya yang tadi, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, penekanannya di sini adalah terhadap variabelnya. Ada 3. Jadi, langsung saja bentuknya yang pertama ada, ini ya, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Nah, di sini variabelnya ada 3, yaitu ada X, Y, dan Z. Jadi karena variabelnya ada 3, maka persamaannya juga ada 3. Yang kedua, ini yang ketiga. Oke, kita ambil 1. Nah, di sini sudah ada, saya bedakan warnanya. Ada A1, B1, dan C1. Jadi yang berwarna merah ini nanti disebut sebagai koefisien. Sementara huruf-hurufnya ini, ada X, Y, dan Z itu disebut sebagai variabel. Sementara untuk D1 ini kita sebut sebagai konstanta. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, caranya yaitu ini ya. Untuk persamaan pertama, ini kita berikan angka 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Kemudian, caranya menyelesaikan yaitu yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga kita peroleh persamaan 4. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Hasilnya kita namakan sebagai persamaan 5. Nah, setelah kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5 ini, kemudian kita eliminasi lagi, sehingga mendapatkan nilai dari variabel X atau variabel Y. Tergantung apa yang akan kita eliminasi. Selanjutnya, substitusi nilai variabel yang sudah kita temukan ke persamaan 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Jadi, soalnya adalah tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut, yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4, 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan negatif 5, dan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Jadi kita di sini sudah punya 3 buah persamaan. Oke, langsung saja ke langkah pertama, yaitu kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dalam hal ini, kalian bisa mengeliminasi variabel yang mana saja, tapi khusus untuk soal ini, kita akan coba untuk mengeliminasi variabel X. Jadi, ini persamaan 1, kemudian persamaan 2. Nah, inti dari eliminasi ini yaitu adalah menghilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau dengan mengurangkan. Jadi, dalam hal ini kita mau menghilangkan variabel X. Nah, kita lihat X-nya sekarang. Pada persamaan 1, koefisien X adalah 2. Sementara, pada persamaan 2, koefisien X adalah 3. Jadi, koefisien ini yang berbeda ini, 2 dan 3, pada awalnya harus kita samakan dulu. 2 dan 3 kita samakan menjadi 6. Sehingga persamaan 1 yang koefisiennya 2 agar menjadi 6 kita kalikan 3. Sementara persamaan 2 yang koefisiennya 3 agar menjadi 6 kita kalikan 2. Oke, selanjutnya untuk persamaan 1, semua koefisiennya ini kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah ini. Berarti ini untuk 2X kita kalikan 3, hasilnya 6X. Y kita kalikan 3, hasilnya 3Y. Z kita kalikan 3, hasilnya 3Z. Kemudian ruas kanannya juga dikalikan, 4 kali 3 hasilnya
12. Kemudian untuk persamaan 2, kita sama juga, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah demikian. Langkah selanjutnya, kita perhatikan ya, untuk X-nya, angkanya sudah sama, koefisiennya sudah sama antara persamaan 1 dan persamaan 2. Karena tanda mereka sama, agar mereka hilang nih, berarti kita harus kurangkan. Jadi dikurangkan biasa. 6X dikurangi 6X, berarti dia habis. Kemudian kita lanjut ke variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah 3Y dikurangi dengan negatif 2Y. Jadi ini karena tandanya double, minnya double, maka dia berubah menjadi plus. Hasilnya adalah 5Y. Selanjutnya, kita lanjutkan di variabel Z-nya. Jadi, 3 Z dikurangi 4 Z, itu hasilnya adalah negatif Z. Dah, sekarang kita lanjut ke ruas kanannya. Di sini ada 12 dikurangi negatif 10. Ini juga negatifnya double, makanya dia jadi positif nanti. Ingat, tanda sama dengan diisi dengan 22. Nah, dari eliminasi ini kita memperoleh persamaan 4, yaitu 5Y min Z sama dengan 22. Oke, paham ya? Untuk persamaan keempat, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, jadi karena di langkah pertama, variabel yang kita eliminasi itu adalah variabel X, maka di langkah kedua ini kita juga menghilangkan variabel X. Tapi yang kita gunakan adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, ini adalah persamaan 2, kemudian ini juga adalah persamaan 3. Kita fokuskan lagi ke variabel X-nya. Nah, variabel X di persamaan 2, koefisiennya itu adalah 3, sementara untuk di persamaan 3, koefisiennya adalah 1. Jadi, mereka juga harus kita samakan. 3 dan 1 sama-sama kita jadikan 3. Sehingga persamaan 2-nya kita kalikan 1, dan persamaan 3-nya kita kalikan 3. Caranya sama seperti yang tadi, semua koefisien ini kita kalikan 1, maka tidak ada yang berubah, ini hasilnya. Kemudian untuk persamaan 3, semua koefisiennya kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah ini, 3X tambah 6Y tambah 6Z sama dengan 15. Kemudian untuk X-nya, ini angkanya mereka sudah sama dan tandanya sama. Agar mereka hilang, maka kita harus kurangkan. Seperti yang tadi juga, 3X dikurangi 3X, ini hasilnya 0, habis, jadi tidak usah kita pikirkan lagi. Kita lanjut ke variabel Y-nya. Nah, di sini Y-nya adalah negatif Y dikurangi 6Y. Ini hasilnya adalah negatif 7. Kita lanjutkan ke variabel Z, yaitu 2Z dikurangi 6Z, itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita lanjut ke ruas kanan. Sama juga seperti yang tadi, negatif 5 dikurangi 15, ini hasilnya adalah negatif 20. Sehingga dari langkah kedua ini kita punya persamaan kelima, yaitu negatif 7 dikurangi 4Z sama dengan negatif 20. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi ketika kita mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, kalian juga bisa memilih antara mau mengeliminasi variabel Y atau variabel Z. Jadi disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, dalam hal ini kita akan mengeliminasi variabel Y-nya, sehingga kita harus menyamakan koefisien dari
Y pada persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini angkanya ada 5 dan 7. 5 dan 7 kita bisa jadikan 35, alias kita tukar perkaliannya. Jadi persamaan di atas ini kita kalikan 7 dan persamaan di bawah kita kalikan 5. Jadi tinggal seperti yang tadi juga, ini 7 kali 5 dapat 35Y dikurangi 7 set sama dengan ini 22-nya dikalikan 7 hasilnya adalah 154. Untuk persamaan yang di bawah juga sama, kita kalikan 5, hasilnya adalah seperti ini. Negatif 35Y dikurangi 20 set sama dengan negatif 100. Nah, kita fokuskan di variabel Y-nya sekarang. Nah, variabel Y-nya ini satunya positif, satunya negatif. Karena tandanya berbeda, maka kita jumlahkan sekarang. Ini. Jadi kalau yang tadi tandanya sama, maka kita kurangkan. Kalau misalkan tandanya mereka beda, kita jumlahkan. Itu ya. Lanjut, 35Y ditambahkan negatif 35Y, ini hasilnya adalah 0. Jadi tinggal langsung ke variabel setnya saja, yaitu min 7 set ditambahkan dengan min 20 set, itu hasilnya adalah min 27 set. Jadi kita lanjut ke ruas kanannya, yaitu 154 ditambahkan dengan negatif 100. Itu hasilnya adalah 54. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan yang variabelnya cuma satu, yaitu Z. Nah, sekarang untuk nilai Z-nya itu akan sama dengan 54 dibagi dengan negatif 27. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi ini penyelesaian yang pertama, Z sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita substitusi nilai Z sama dengan negatif 2 ke persamaan 4. Kalau misalkan kalian nggak mau persamaan 4, kalian juga bisa substitusi ke persamaan 5, tapi dalam hal ini kita gunakan persamaan 4. Ini ya, persamaan 4-nya tadi adalah 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Nah, Z-nya ini kita ganti dengan yang tadi, negatif 2. Sehingga jadinya seperti ini. 5Y dikurangi dengan negatif 2. Sama dengan 22. Nah, ini karena negatifnya ada 2, maka dia akan berubah jadi positif. Ini ya. Nah, kemudian ini plus 2-nya kita pindahkan dia ke ruas kanan. Yang awalnya positif, pindah ke ruas kanan, dia akan jadi negatif. Seperti ini. Kemudian 5Y akan sama dengan 20. Langkah terakhir, tinggal dibagi, Y-nya sama dengan 20 per 5, yaitu Y sama dengan 4. Ya, dari tadi itu kita sudah punya dua nilai, Z sama dengan negatif 2, dan Y sama dengan 4. Sekarang tinggal kita mencari variabel X-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang tinggal substitusi nilai Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 1 ke persamaan 1. Kalau misalkan kalian mau persamaan lain, boleh. Kalian bisa substitusi ke persamaan 2 atau persamaan 3. Ini persamaan satunya, Y-nya ini kita ganti dengan 4, Z-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadinya seperti ini. Nah, ini tinggal dioperasikan biasa. 4 ditambahkan negatif 2, hasilnya adalah 2, sehingga ruas kirinya menjadi 2X tambah 2 sama dengan 4. Plus 2-nya juga kita pindahkan ke kanan, jadi negatif, seperti ini. 2X sama dengan, nih 4 dikurangi 2, jadinya 2 ya. Sehingga hasil akhirnya X sama dengan 2 bagi 2, sama dengan 1. Oke, jadi dari
perhitungan kita yang sudah kita lakukan tadi, kita ketahui bahwa penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, yaitu yang pertama, X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Oke, jadi segitu langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jika masih ada yang belum jelas, boleh diulang lagi untuk menonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.